Shalom, puji Tuhan, selamat kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Rabu atau di ibadah tengah minggu GPKD Jemaat Eklesia Bandung. Saya percaya kita semua ada sehat-sehat semua, ada dalam kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami masih dan tetap rasakan sampai hari ini bahwa hanya Engkau yang sanggup memberikan kebaikan itu, menolong kami, menjaga kami. Sehingga kami boleh masih dapat beraktivitas sampai hari ini ya Tuhan. Saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kuasailah hati kami, pikiran kami, roh kami, supaya firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak pergi dengan sia-sia, tapi memberikan berkat bagi kami semua yang ada. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya beri judul, renungan firman Tuhan yang singkat ini adalah dosa dilepaskan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa adalah sebuah perbuatan yang dimana melawan kebenaran atau melanggar perintah Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal, yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara dosa adalah sebuah perilaku yang benar-benar sangat-sangat tidak menyenangkan. Bahkan Tuhan mengatakan itu harus dibuang ke tubir yang paling dalam atau harus tidak ada dalam diri setiap manusia. Dosa harus ditebus. Jika tidak, tak ada manusia di dunia ini yang akan selamat. Bahkan manusia itu akan menerima penghukuman. Jadi dosa itu harus ditebus. Banyak orang bertanya, dosa itu seperti apa? Apa itu dosa? Nah, sedikit saya mau menjelaskan apa itu dosa. Dari pertanyaan-pertanyaan, yaitu di mana di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, kita tahu bersama bahwa sejarah menulis manusia jatuh di dalam dosa itu karena tidak hidup dalam ketaatan. Sehingga dia melanggar. Jadi tidak hidup dalam ketaatan, sehingga dia melanggar apa yang menjadi suatu perintah. Nah, yang terjadi di Taman Eden itu di mana Hawa, Adam melanggar pesan Tuhan, perintah Tuhan. Mereka tidak mentaatinya, ya, sehingga mereka benar-benar melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi dosa itu adalah sebuah pelanggaran. Hukum Tuhan bukan menjerumuskan kita. Hukum Tuhan mau menghantar kita kepada kebaikan. Tapi hukum Tuhan harus ditaati. Hukum Tuhan harus didengar. Harus dilakukan. Terkadang manusia ceroboh gitu ya, dalam menjalankan kehidupan ini. Orang berkata bahwa toh Tuhan tidak lihat kalau saya mencuri. Ya memang, Tuhan tidak lihat secara kasat mata seperti manusia. Atau toh orang lain tidak lihat gitu ya, apa yang saya lakukan. Tapi semua perbuatan kita ya baru direncanakan aja dalam hati kita. Kita harus tahu bahwa Allah mengetahui. Sekalipun hanya di dalam hati atau dalam pikiran kita, Allah mengetahui. Jadi baru rencana jahat aja, Allah sudah tahu bahwa ini orang sudah merencanakan pelanggaran dan mau melanggar
ya, merencanakan berbuat dosa. Apa yang Allah tidak tahu? Semua Allah tahu. Semua Allah Maha tahu dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, dosa adalah sebuah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi jangan ada lagi niat-niat pikiran-pikiran kita yang jahat, ya. Karena Allah mengetahui semuanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa itu pun ada kerjasamanya. Ya. Kita tahu bersama ketika iblis dicampakkan ke dalam dunia ini, ya, dia menjadi setan, dia menjadi penguasa kegelapan. Nah, si iblis ini selalu mau cari-cari sahabat, mau cari teman untuk hidup di dalam dosa, ya. Dan dorongan kuasa kegelapan kepada manusia untuk berbuat dosa itu besar, ya. Karena sekali lagi munculnya dosa, salah satu yang melakukannya adalah kuasa kegelapan atau iblis. Itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Itu berasal dari kuasa kegelapan. Itu berasal dari kekuatan dunia yang dipengaruhi oleh kuasa iblis. Sehingga mau melibatkan manusia yang menjadi ciptaan Tuhan ini supaya hidup di dalam dosa. Jadi ingat saudara, dan hati-hati bahwa iblis merajalela, berjalan, kata Alkitab, berkeliling, mencari mangsanya untuk dapat ditelannya. Dapat ditelannya tidak secara serta-merta kita langsung ditelan seperti itu. Artinya dia akan menggiring pikiran kita, menggiring hati kita masuk di dalam pelanggaran atau melawan akan kebenaran dari Tuhan. Jadi dosa itu harus kita tahu bahwa itu dari kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran manusia. Dan dosa akhirnya disebut sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan apapun kejahatan yang dilakukan di dunia ini, itu adalah dosa. Jangan berpikir, tetangga saya tidak tahu. Kejahatan yang saya lakukan, orang lain tidak tahu. Saudara, sekalipun ada yang tidak tahu, ya, ada yang tersembunyi, ya, di mata manusia, di mata Tuhan. Tapi setiap kejahatan, ingat itu adalah dosa, ya. Itu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Namanya kejahatan, coba kita garis bawahi. Kejahatan adalah dosa. Tidak bisa dihitung dengan perinciannya. Oh, ini dosa kecil, ini dosa sedang, dan ini dosa besar. Semua yang disebut kejahatan adalah dosa. Jadi baik yang timbul dari pikiran kita maupun yang kita lakukan yang namanya kejahatan itu adalah dosa. Jadi firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan hidup di dalamnya. Jangan membiasakan pikiran kita dipengaruhi oleh kejahatan. Dan punya niat-niat jahat untuk melawan kebenaran. Karena dosa terkadang membawa kita kepada pengaruh-pengaruh yang bukan kepada perkara yang baik. Dan seharusnya tidak kita lakukan, tetapi itulah sebuah dorongan, kekuatan dari pikiran kita, dari kuasa setan iblis
sehingga kita terpengaruh dan melakukan kejahatan. Dan ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu juga yang tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Dengan kata lain, kalau kita mulai berjalan dengan pikiran kita dan kehendak kita manusia sendiri, itu adalah sebuah kejahatan. Tidak mau meminta petunjuk Tuhan. Tidak mau meminta arahan daripada kuasa Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Dan hari-hari ini banyak manusia ingin berjalan dengan pikirannya sendiri. Dan akhirnya dia terjebak dengan kejahatan dan hidup di dalam dosa. Sekali lagi, dosa tidak ada kecil, sedang, dan besar. Kejahatan yang disebut dosa itu tidak ada kecil, tidak ada sedang, tidak ada besar. Semua sama. Kejahatannya jahat. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, mempermalukan Tuhan dengan sifat dan pikiran kita yang jahat. Dan akhirnya kita hidup di dalamnya. Kristen si Kristen, setia si setia. Tapi dalam pikiran kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang jahat. Itu tidak diinginkan Tuhan, tidak diinginkan oleh Roh Kudus. Karena memang kita tahu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kecenderungan hati yang belum diperbaharui di dalam firman, ya sekali lagi, kecenderungan hati yang belum diperbaharui di dalam Tuhan ingin sekali berbuat kejahatan. Jadi perlu ada perubahan cara berpikir kita supaya benar-benar iman yang ada dalam diri kita itu sungguh-sungguh menutup atau mencegah ya setiap pikiran-pikiran dan rencana jahat dalam hidup kita. Karena memang manusia cenderung berbuat dosa. Dan perlu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, saya mau katakan, harus diperbaharui. Lahirnya dosa, pertama itu dalam hati kita. Timbul dalam hati. Dalam Matius pasal 15 ayat 19. Dosa itu timbul, niat dalam hati. Lalu lahirnya dosa kedua, buah dari keinginan. Ya. Buah dari keinginan sendiri. Ya. Banyak manusia terjebak dengan keinginannya sendiri. Itu Yakobus pasal 1 ayat 15. Dan berikutnya, lahirnya dosa itu memang sengaja menentang Tuhan. Ingin melawan penguasa dunia yang menciptakan dunia. Dan lahirnya dosa itu perbuatan kuasa kegelapan. Dan ingat bahwa semua pikiran jahat kita itu adalah sia-sia. Semua dosa yang ada dalam kehidupan kita itu semua tidak ada arti apa-apa. Semua akan mengakibatkan atau berakibatkan kita akan dihukum karena perbuatan-perbuatan jahat kita, dosa kita kepada Tuhan. Jadi ada hukumannya. Itu di dalam Ibrani pasal 6 ayat 1. Semua itu sia-sia. Dan ingat, dosa itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan.
Sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 9. Dibenci oleh Tuhan. Yeremia pasal 44 ayat 4 dan 11. Sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika ada dosa dalam hidup kita, mari kita lepaskan. Kita buang semuanya itu, karena itu adalah perbuatan si kuasa kegelapan. Jangan hidup di dalamnya. Mari tunjukkan sebagai orang yang beriman bahwa benar-benar saya adalah anak Tuhan yang dapat dipercaya, menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Menjadi teladan bagi orang lain. Sekali lagi saya baca Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kita masih memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 12 ini dikatakan kita sudah dimerdekakan. Sebab itu jangan kita lagi bergulat, bergumul dengan dosa. Kita orang yang jadi pemenang, ya. Dimenangkan oleh darah Kristus. Dan mari kita menghasilkan buah. Buah yang membawa kepada pengudusan. Karena ingat, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, Alkitab ini mengatakan akan masuk kepada hidup yang kekal. Oh, betapa bahagianya. Tapi sekali lagi satu hal, kalau kita mau masuk di dalam kerajaan surga, kita harus melepaskan semua beban-beban dosa dalam hidup kita. Supaya benar-benar kita dikatakan orang yang dimerdekakan oleh darah Kristus. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, peringatan akan kami, bagi kami. Biar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mentaati dan tidak melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus. Karena ada kuasa si jahat, kuasa kegelapan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk melawan setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Supaya kami benar-benar merdeka dan kami dimenangkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan para pendengar firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap jaga, pelihara, berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Jika ada masalah, sakit penyakit, persoalan pergumulan hidup, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Dalam kehidupan ekonomi keuangan, Tuhan tolong pekerjaan, anak-anak yang mengikuti pendidikan, tingkat dasar sampai fakultas. Ya Tuhan tolong, biarlah senantiasa Tuhan sendiri yang akan memberkati dan menjaga dan memelihara. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.